Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah belajar memahami Tuhan. Saudara, jujur dalam kehidupan yang kita jalani, setiap kita tentu ingin kehidupan ini semuanya indah, semuanya baik, segala sesuatu menyenangkan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan ini, ternyata fakta menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan, keinginan, dan kerinduan kita tidak semuanya itu terjadi. Kita akan diperhadapkan dengan perkara-perkara yang menyakitkan. Kita akan menjumpai hal-hal yang mengecewakan. Kita akan mengalami perkara-perkara yang akan membuat kita di dalam keadaan yang sangat menderita. Saudara, inilah yang namanya proses kehidupan. Sebelum kita mengenal Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang seringkali tidak bisa dengan mudah menerima hal-hal yang seperti ini. Kita memberontak, kita tidak bisa memahami akan apa yang terjadi, sehingga kita menyalahkan Tuhan, kita marah dengan Tuhan, dan kita protes dengan Tuhan. Tetapi saya berdoa pada pagi hari ini, ketika kita hari ini mulai belajar mengenal Tuhan, atau kita yang sudah di dalam Tuhan, mari belajarlah kenali Tuhan yang kau sembah. Ingat Bapak Ibu, Kristen itu adalah bukan berbicara tentang agama, tetapi Kristen berbicara tentang sebuah pengalaman. Kristen berbicara tentang sebuah perjalanan kehidupan bersama Tuhan. Jadi ketika Anda hari ini menjadi orang Kristen, maka hari ini Anda harus bangga bahwa Anda adalah orang yang berada di sebuah perjalanan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu artinya Anda harus siap belajar mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang kau sembah. Dan itulah sebabnya Tuhan mengajar banyak hal supaya kita belajar memahami Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau hari ini kita sadar kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam rencana Allah, maka Anda adalah orang-orang yang sebenarnya ada di dalam proses di mana Tuhan membawa kita kepada perkara-perkara yang sebenarnya itu baik. Tuhan kita itu baik. Dan satu hal yang perlu kita sadari, bahwa di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah bisa mengharapkan segala sesuatu itu sesuai dengan kemauan kita. Dan percayalah bahwa apapun yang terjadi, tidak ada satupun segala sesuatu yang terjadi di dalamnya tidak ada rencana Allah. Pasti di dalam segala sesuatu ada rencana Allah yang indah, ada rencana yang baik bagi setiap kita. Itu sebabnya ada kalanya kita harus mengalami air mata supaya kita belajar bagaimana kita harus memahami bahwa ternyata kita tidak bisa lagi mengandalkan apa yang namanya manusia. Ternyata manusia itu mengecewakan, tetapi berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, ada kalanya kita harus juga mengalami apa yang namanya luka. Hati kita tergores. Disitulah kita harus belajar memahami bahwa semua itu baik, supaya dari perkara yang kita alami ini
Tuhan mengajar kita untuk kita belajar bagaimana mengampuni orang-orang yang melukai kita. Ketika kita harus mengalami hal-hal yang sangat membuat kita malu dan itu sangat mempermalukan kita, saudara, disitulah Tuhan baik, karena ternyata di situ Tuhan mengajar kita agar kita menjadi pribadi yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, inilah hal-hal yang seringkali ada kalanya ketika kita belum memahami Tuhan, kita seringkali memberontak. Kita seringkali tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan yang baik. Tetapi ketika kita hari ini belajar memahami jalan-jalan Tuhan, maka kita mengerti bahwa apapun yang terjadi, segala sesuatu yang paling buruk sekalipun, di situ ternyata ada maksud Tuhan di dalamnya, dan semuanya itu baik untuk kita. Jadi Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan tidak pernah berlaku jahat dalam hidupmu. Mari belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Itulah cara Tuhan memproses kita. Itulah cara Tuhan mengajar kita. Itulah cara Tuhan mendidik kita. Mari jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang kemudian berputus asa. Kita menjadi down. Kita menjadi kemudian tidak merasa berharga dalam kehidupan ini. Mari belajarlah bangkit dari apa yang kau alami ini, untuk belajar melihat bahwa ada kerangka yang baik, ada kerangka atau rencana Allah yang indah dalam setiap kehidupan kita. Semua yang terjadi, di situ ada kebaikan. Di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya hari ini, ketika kita ada kalanya gagal memahami Tuhan, tapi hari ini kita boleh disadarkan bahwa ternyata seringkali kita salah paham dengan Tuhan karena kita belum memahami Tuhan. Dan saya berdoa hari ini Anda menjadi pribadi yang paham, menjadi pribadi yang memahami Tuhan, bahwa Tuhan yang kau kenal, Yesus Kristus namanya, adalah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan Anda. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Anda makin memahami siapa Tuhan yang kau kenal, dan Tuhan itu sangat baik. Amin.